Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nas Official. Kali ini kita akan wawancara dan bertanya langsung kepada Bapak Sutarto selaku pemilik kebun di dalam budidaya dan memelihara kopi Arabica Gayo di kebun. All alive. The devil's in the detail, lingered inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a rebel's fight without an alibi. Took my innocence. Maaf Pak. Oh iya, sehat? Alhamdulillah. Terus semangat Pak ya. Itulah. Nah ini Pak, apa tahun berapa tanam kopi ini? Ditanamnya tahun 2018 awal. Berarti sekitar 3 tahun lebih Pak ya. Nah, 3 tahun. Lebih sedikit. Terus jenis kopi yang ditanam di kebun Bapak ini apa Pak? Kalau jenis kopi ini yang ditanami mayoritas ating janda. Ada sebagian sedikit-sedikit ating super. Iya. Apa itu kelebihan kira-kira antara kopi ating janda ini dengan kopi jenis lain di sini? Oh, itu menurut pengamatan aku setelah melihat kopi-kopi di sini, memang ada beberapa kelebihan, tetapi ada juga kelemahannya sedikit. Salah satu kelebihannya, cabangnya lebih rapat. Sudah tuh sebelum panen raya katakanlah, dia udah gini. Sudah ada ini. Udah membentuk cabang sendiri. Tengok, semua cabangnya udah gini. Beda dengan yang jenis lain. Kalau yang jenis lain, buah banyak dulu, baru keluar ceding. Berarti dia ada jeda. Apa tuh buahnya tuh, banjirnya tuh ada jeda. Oke. Luas tanah kebun Bapak ini berapa hektar ini? Oh, luas tanah ini alhamdulillah ada 2 hektar. Ya, berarti ditanam serentak Pak ya? Iya. Jumlah batangnya berapa Pak? Dikarenakan Bapak tanamnya rapat ini, beda Berapa? dengan orang-orang sini. Iya. Orang-orang sini kan rata-rata tanamnya 2,5 rata-rata tuh. Jarak 2,5 meter. Tapi kalau Bapak setelah mempelajari karakter kopi ini, Iya. bisa tanam rapat. Jadi Bapak cuma tanam 2 meter. Oh, cukup itu Pak? Nah, bisa. Iya. Apakah pencahayaan matahari tidak mengganggu? Penyinaran matahari. Iya. Penyinaran matahari kalau yang penting sinar matahari kan di atas. Iya. Berarti kan dia nggak saling ganggu. Dia ditanam 2 meter, masih ada nanti jarak antara pohon ke pohon kayak ini. Iya. Dia masih ada jarak barang-barang 20 cm. 20 cm jarak daun ke Sudah daun. tuh itulah tadi setelah dipelajari karakter kopi ini, kalau dia udah buah, pasti dahannya turun. Iya. Otomatis jaraknya kan buka. Iya. Bukan gini dia, Iya. turun gitu. Iya. Itu makanya Bapak tanam kopi ini. Selama Bapak merawat kopi ini dari bibit sampai umur 3 tahun ini, apa yang menjadi tantangan menurut Bapak? Oh, itu. Kalau tantangan yang namanya orang berusaha apapun itu pasti ada tantangan. Tapi untuk kopi ini sebetulnya nggak terlalu banyak kali ada tantangan. Iya. Kebetulan punya Bapak nih, bibitnya cuma bibit cabut nih, bukan bibit polybag nih. Oh, bukan bibit polybag Pak ya? Sementara orang-orang tanamnya bibit polybag ya. Tapi memang merawatnya agak sedikit lebih susah dari tanam polybag. Tapi mengingat lahan kita luas dan lagi tebing,
Yang bapak pikirkan tuh melangsir bibitnya kalau pakai bibit politik. Iya. Akhirnya diputuskan tanam bibit, cabut aja. Mm-mm. Tapi kalau untuk tantangan tanam kopi ini sebetulnya di sini ini jauh lebih ringan dari tempat asal kita di Palembang sana. Oh gitu Pak ya. Di sana lebih berat di sana. Mm. Di sana rumput lebih banyak di situ. Oh, jenisnya rumputnya tuh. Jenisnya jenis rumputnya banyak, sudah tuh karakter tanahnya pun beda sama di sini. Mm-mm. Kalau di sana tanahnya padat, sini tanahnya gembur. Jadi apa tuh buang-buang rumput tuh gampang sini. Nah, asal cabut saja Pak ya. Iya. Waktu tantangan kopi ini, menurut Bapak yang paling menantang, boleh dibilang Kendala. sedikit kendala, Iya. itu medannya. Kalau di daerah Palembang sana, rata-rata kebun-kebun tuh rata. Datar Pak ya. Ya, beda di sini. Kalau di sini semuanya tebing. Di sini. Curam tuh. Tebingnya pun tengok nih curam tuh nah. Mm-mm. Bayangkan nanti melangsir hasilnya. Apalagi Bapak udah tua sekarang. Iya. Berapa umur Bapak? Oh, saat ini Bapak udah umur 60 tahun. Iya, 60. Masih kuat Pak? Alhamdulillah. Kalau untuk pelihara kopi kan masih kuat, tapi untuk melangsir udah enggak lagi. Oh iya. Oh untuk melangsir di. Sebetulnya memang pelihara kopi ini enggak membutuhkan tenaga besar. Kalau udah kayak ini, dia enggak terlalu membutuhkan banyak tenaga. Tapi yang banyak dibutuhkan waktu dia. Iya. Waktu kita untuk ceding, misalnya buang-buang ceding, buang-buang dahan yang nggak produktif. Sudah tuh apa tuh buang-buang rumput. Pangkas rumput Pak ya. Dikarenakan kopi ini sebanyak apapun orang taruh pupuk, kalau rumputnya nggak dibasmi pasti nggak maksimal. Oh. Tapi Bapak berani jamin, meskipun nggak dikasih pupuk, asal nggak ada rumput, cedingnya pun bersih, insya Allah hasilnya masih bisa maksimal. Di samping itu, daerah dataran tinggi Gayoni udah diberi Tuhan kelebihan kalau menurut Bapak, beda di tempat-tempat lain. Kalau di sini nggak ditaruh pupuk, tanahnya masih tetap subur. Mungkin udah rahmat dari Tuhan tuh, beda dengan di tempat-tempat lain. Dibuktikan dengan di tempat-tempat lain, kopi ini cuma sekali musimnya. Kalau di sini bisa 2 kali. Tengok aja ini bunga kopi ini. Kalau Bapak nggak salah, kopi ini udah 4 kali kembang mekar bunganya nih. Beda dari tempat asalku. Kalau di tempat asalku, sekali keluar semua bunga tuh. Tapi kalau gagal, tunggu tahun depan baru. Di sini enggak, misalnya gagal yang pertama, yang kedua masih ada, yang ketiga, yang keempat. Bahkan ini kan belum habis, masih ada yang belum mekar nih. Ini kan belum mekar nih. Berarti untuk bulan-bulan besok. Jadi itulah kelebihan tanah Gayon. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, kelebihan di sini kan kesuburan tanahnya. Salah satunya dari unsur hara itu yang tersedia banyak di sini, udah diproduksi alam sini, itu nitrogen. Kalau menurut pengamatan Bapak, nitrogen meskipun nggak ditambah lagi, meskipun nggak ditaruh lagi, udah cukup. Saya perhatikan kebun Bapak ini bersih sekali Pak. Apa yang Bapak lakukan, kira-kira teori yang Bapak pakai sehingga bisa sebersih ini? Oh, tentang rumput. Ya. Ya, alhamdulillah cukup bersih. Dikarenakan menurut pemikiran saya, rumput itu tuh adalah salah satu musuh utama dari kebun kopi. Iya. Bahkan seluruh perkebunan. Jadi rumput di sini memang betul-betul dibasmi katakanlah. Tapi basminya bukan pakai obat semprot. Oh ini dia pakai obat semprot Pak ya? Enggak, Herbisida dia dipakai di sini Pak? enggak pernah dipakai herbisida di sini. Bahkan di video-video lainnya
pernah orang komen nggak percaya bahwa kebun kita ini nggak pernah disemprot sama herbisida. Dikiranya kita kebun bisa bersih seperti ini pakai herbisida, padahal enggak. Cuma itu aja teorinya itu adalah rumputnya dibabat tiap nggak boleh dari 2 bulan. Berarti Pokoknya, 2 bulan sekali Pak ya? Ya, pokoknya rumput itu sebelum berbuah dibabat terus. Kuncinya itu kata kunci sebelum berbuah. Kenapa? Dikarenakan kalau rumputnya udah berbuah berarti yang tumbuh lebih banyak lagi. Itu aja kuncinya. Dan satu lagi tentang perawatan kopi ini, yang tadi yang Bapak bilang tentang rumput. Yang satunya lagi tentang tunas, atau orang bilang di sini ceding, orang di sini bilang tunas-tunas yang enggak produktif. Itu harus dibuang. Buangnya selagi dia kecil, selagi dia muda. Jangan setelah dia semrawut, udah arahnya kemana-mana, baru dibuang. Itu kopi udah terganggu. Jadi cukup 2 aja, rumput dibasmi, ceding atau tunas-tunas yang enggak produktif dibuang. Itu aja. Sejak tanam sampai umur 3 tahun sekarang, kapan mulai panen Pak? Kopi ini panennya mulai bulan 10 kemarin, tapi baru dikit. Kalau orang sini itu baru dibilang apa tuh? Cuci batang. Cuci batang istilah kalau di Gayo Pak ya? Ya. Tapi oleh karena lahan kita luas, alhamdulillah dikumpul-kumpulkan masih ada hasilnya. Berapa Pak? Dihitung 300 kali yang ada, alhamdulillah. 300 kali. Nice. Oh, ini masih terus panen ini Pak ya? Ya, ini masih bisa untuk. Tapi kalau bunga ini untuk panenan bulan-bulan 10, 11, 12. Ya, itu Pak ya. Dia prediksi kalau bulan 10, 11, 12 mungkin sampai bulan 1 banyak peningkatannya. Iya. Sepanjang pengetahuan saya Pak, biasanya menurut informasi di sini kopi Gayo ini kan umur 2 tahun kan sudah panen katanya kan? Ya. Kenapa punya Bapak katanya tadi 3 tahun Pak? Oh, itu ya. Salah satu penyebabnya adalah faktor bibit. Orang yang panennya 2 tahun udah mulai panen tuh, bibitnya itu besar, bibit polybag udah besar, sebagian udah 2 cabang, 3 cabang baru tanam. Beda punya bapak nih bibitnya bibit cabut. Belum ada yang cabang, nanamnya pun belum gitu pengalaman tentang lahan pakis. Kalau tempat kita kan di Palembang sana nggak ada pakis, jadi kalau tanam aja. Kalau di sini kalau lubangnya nggak pas-pas, seperti pengalaman bapak ini, lubangnya belum pas, jadi pas tanam rupanya masih banyak akar pakis di bawahnya. Asam Pak ya? Jadi telat dia besarnya. Tapi alhamdulillah setelah lewat umur setahun, apa gambut sama ini akar-akar pohon ini udah banyak yang busuk, alhamdulillah kayak ini dia. Sebagian orang bilang kopi kita ini ditaruh pupuk, padahal enggak. Oh, ini ya alamin Pak ya? Ya, enggak ada ditaruh belum pupuk. ditaruh pupuk ya. Sementara ini kan harga kopi agak menurun karena pengaruh COVID-19. Pendapat Bapak bagaimana Pak? Apakah Bapak masih terus semangat tanam kopinya? Oh, tuh. Insya Allah masih tetap semangat. Karena kan Bapak yakin itu salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita sama-sama berdoa aja semoga COVID-19 itu cepat berlalu. Tapi kalau untuk pelihara kopi ini, ada COVID, nggak ada COVID, Bapak tetap semangat. Karena kan Bapak udah dari kecilnya udah mencintai katakanlah kopi ini. Menjiwai Pak ya? Udah menjiwai. Jadi terus semangat Pak ya. Ya. Untuk kedepannya
ini kan baru umur 3 tahun Pak ya, Hmm. sudah hampir 300 kaleng katanya kan. Hmm. Nah, untuk kedepannya kira-kira untuk 2 hektar ini berapa hasil yang bisa didapat? Berapa kaleng Pak? Kira-kira kalau umurnya sudah 5 tahun, 7 tahun mungkin. Oh, itu. Nah, kan kalau namanya hasil, maunya kita banyak kan hasilnya. Tapi banyak atau sedikit, yang penting kita bisa mensyukuri dari hasil itu. Tentang kopi kita ini kan apa yang tahun ini katakanlah udah dapat dikumpul-kumpulkan sekitar 300 kaleng. Kalau nengok dari bunganya, insya Allah jadi buah kah? Iya. Di tahun-tahun keempat katakanlah, menurut pengalaman dan melihat punya orang-orang sini, dia bisa menghasilkan sampai 4 sampai 5 bambu satu pokok. Nah, tapi kopi kita ini nggak bisa dibilang 100%. Mungkin yang 75% udah maksimal buahnya, tapi yang 25% lagi kan baru cuci batang dia. Oh, itu belum serentak Pak ya? Gitulah, kalau hasil itu kan namanya manusia kan selalu kurang. Oke Pak, selanjutnya apa tips yang dapat memotivasi kami selaku petani muda untuk dalam merawat kopi Arabica Gayo ini Pak ke depannya? Oh ya, sebetulnya nggak banyak. Yang perlu kalian tuh kebun tuh nggak boleh semak. Dari kecilnya sampai besar, pokoknya itu nggak boleh semak. Ya karena kan seperti Bapak bilang tadi, musuh utama kita adalah rumput. Tapi jangan pernah berpikir bahwa rumput nggak bisa kita basmi. Tapi kita basmi terus pakai cangkol, parang, pokoknya dibasmi dengan catatan tidak dengan herbisida atau obat-obat semprot. Jadi tips untuk kalian selaku petani-petani muda, nggak banyak dari Bapak, nyatakan aja perang sama rumput. Jadi kalau udah menyatakan perang sama rumput, berarti rumput nggak boleh hidup di lahan kita. Dengan catatan tidak boleh pakai obat semprot. Gimana caranya kalian, terserah kalian. Itu aja. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan ilmu serta pengalaman Bapak. Bagi kami sangat bermanfaat. Semoga hasil ke depan kopi Bapak dapat meningkat, Amin. dan dapat menginspirasi bagi banyak petani-petani muda Indonesia. Insya Allah.